Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bab yang ke-19 dari Kitabul Wudu, bab la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab seorang tidak memegang kemaluannya, itu lelaki tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya jika dia sedang buang air kecil. Hadis nomor 154, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza bala ahadukum, jika salah seorang dari kalian buang air kecil, fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi, maka jangan sekali-sekali dia memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas dalam gelas atau cawan yang digunakan untuk minum. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga larangan ya. Yang pertama apa? Dilarang untuk masuk dzakar indal baul, yaitu dilarang memegang kemaluan tatkala buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah larangan beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, dilarang bernafas di gelas dan sejenisnya. Yang pertama, dilarang memegang kemaluan tatkala buang air kecil ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Masalah memahami hadis ini ya. La yumsikanna ahadukum dzakarahu wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian memegang zakarnya tatkala dia sedang apa? Sedang buang air kecil. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah antum sudah paham ya? Yaitu berarti kebalikannya kalau tidak sedang kencing maka boleh memegang zakar dengan tangan kanan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnul Mulaqqin ya, bahwasanya mafhum mukhalafah dari hadis ini, Nabi mengatakan jangan pegang zakar tatkala kencing. Berarti kita pahami kalau tidak sedang kencing berarti boleh apa? Pegang zakar dengan tangan kanan. Ya, dikuatkan lagi ya, dikuatkan
dikuatkan dengan hadis, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bad'atun minka. Waktu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah memegang kemaluan itu adalah membatalkan wudu, maka Nabi mengatakan innama huwa bad'atun minka, tidak membatalkan kemaluanmu, itu adalah bagian dari tubuhmu. Artinya sama saja kau pegang kemaluanmu, kau pegang badanmu, dia adalah bagian dari tubuhmu. Kenapa membatalkan wudu? Dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berarti kita boleh memegang ya. Kita boleh pegang dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, hukum asalnya boleh. Sehingga hadis ini menunjukkan hukum asal memegang kemaluan dengan tangan kanan boleh, kecuali satu kondisi, tatkala sedang buang air kecil. Ya, terkadang tatkala sedang buang air kecil. Pendapat kedua, mereka menggunakan qiyas aulawi. Logikanya, kalau sedang perlu untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan, yaitu kapan? Ketika kencing, dilarang, maka selain dalam kondisi kencing lebih dilarang lagi. Ini namanya qiyas aulawi. Kata mereka, nah orang kalau mau kencing itu butuh memegang kemaluan, ya atau tidak? Nah, dia pegang dengan kanannya padahal lagi butuh tidak boleh, apalagi kalau lagi enggak butuh. Lagi enggak perlu. Makanya selain dalam kondisi kencing, artinya dalam kondisi tidak kencing, lebih tidak boleh lagi pegang kemaluan dengan tangan kanan ya. Ini pendapat sebagian ulama, namun saya lebih condong pada pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya hukum asalnya memegang kemaluan dengan tangan kanan itu boleh, hanya saja tidak boleh memegang tatkala sedang kencing. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Apa ilahnya? Ilah ya. Apa illatuhu ya? Sebab pelarangannya. Karena apa? Karena kalau kita pegang dengan tangan kanan tatkala kita sedang kencing, maka sangat dikhawatirkan akan mengenai kotoran kencing tersebut ya, karena tangan berdekatan dengan zakar dan zakar sedang mengeluarkan air kencing. Oleh karenanya di antara bentuk pemuliaan terhadap tangan kanan, jangan sampai tangan kanan ternajisi. Ya, jadi sebab larangannya khawatir ternajisi. Jadi inilah sebabnya kenapa tidak boleh memegang dengan tangan kanan tatkala sedang buang air kecil. Jadi selain dalam kondisi tidak buang air kecil, maka seorang boleh memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Taib. Kemudian larangan beristinja dengan tangan kanan tentu jelas ilahnya adalah pemuliaan tangan kanan. Apalagi tangan kanan digunakan untuk makan. Maka tidak boleh seorang cebok ya dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanannya tersebut ya akan sangat dekat dengan kotoran, bahkan menyentuh kotoran kalau istinja. Menyentuh kotoran kemudian cuci, dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Islam adalah agama yang sangat mulia, yang sangat tinggi, memperhatikan adab ya. Maka dibedakan tangan yang digunakan untuk makan dan tangan yang digunakan untuk mencebok ya. Maka tidak boleh seorang beristinja dengan tangan kanannya. Termasuk di dalamnya kata ulama ya, termasuk jika tangan kirinya
pakai cincin yang bertuliskan nama Allah, maka tidak boleh. Misalnya seorang pakai cincin, ternyata cincinnya tulisan seperti cincin Nabi, tulisannya Muhammad Rasulullah, berarti ada nama Allahnya. Maka tidak boleh dia pakai cincin tangan kiri kemudian dia cebok dengan tangan kiri, karena itu bentuk penghinaan terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pakai cincin, jangan ada tulisan nama Allah di tangan kiri. Kalau tulis nama istrinya terserah ya. Istri pertama di atas, istri kedua di bawah, istri ketiga di kanan. Bercanda ya, bercanda. Jadi kalau nama istrinya enggak apa-apa, tapi kalau nama Allah tidak boleh, atau ada ayat enggak boleh. Karena kalau dia cebok kemudian terkena dengan kotoran, bentuk penghinaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dilarang bernafas di gelas dan sejenisnya ya. Dalam riwayat Ibnu Hajar menyebutkan ya, ada ya ini wa huwa yashrabu minhu, kemudian dia setelah itu minum dari gelas tersebut. Ilahnya sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, kalau orang bernapas tatkala sedang minum bisa jadi ada kotoran yang jatuh, ada upilnya yang jatuh atau apanya yang jatuh. Kemudian dia minum, ini perkara yang jorok ya. Islam tidak menganjurkan demikian ya. Atau ada kotoran yang terhembuskan di situ kemudian dia minum, maka tidak boleh seorang tatkala minum kemudian bernapas itu. Dan juga mengajarkan kesabaran. Karena kalau mungkin zaman dahulu air minumnya bukan gelas kecil, terkadang tempat air itu apa? Panjang. Kalau orang minum kemudian minum lama sambil bernapas dalam situ, maka ini menunjukkan ketidaksabaran ya. Seorang duduk kemudian dia minum sedikit-sedikit, itu lebih menghilangkan dahaga daripada dia sekali teguk tidak berhenti kemudian sambil bernapas di situ ya. Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini hanya berkaitan dengan tatkala minum. Berdasarkan hadisnya berkaitan, kalau makan, seorang makan sambil bernapas enggak ada masalah ya. Seorang makan sambil apa? Mungkin dia pegang nasi atau pegang makan kemudian sambil ada nafas keluar, tidak jadi masalah karena hadis yang datang mengenai masalah apa? Minum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau sudah tolong dihapus ya. Kalau belum tolong difoto ya. Tadi Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan riwayat dari Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, la yatanaffasu ahadukum fil ina'i idza kana yashrabu minhu. Janganlah salah seorang dari kalian bernafas di tempat air minum jika dia minum darinya. Jika dia minum darinya. Ya, pasti. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab yang ke-20, babun al-istinja'u bil hijarah. Bab al-istinja, yaitu membersihkan kotoran dengan menggunakan batu ya. Atau istilah kita dengan al-istijmar. Al-istijmar. Hadis nomor 155, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki. Qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr Al-Makki an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang keluar untuk buang hajat.
wa kana la yaltafitu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nengok kanan kiri. Fadanautu minhu, maka aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah wa tanahnahtu, yaitu aku berdeham. Sehingga Nabi tahu ada Abu Hurairah di situ. Tatkala Nabi akan buang hajat, Nabi tahu ada Abu Hurairah di situ, maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, faqala ibghini ahjaran astanqidh biha aw nahwahu. Carilah kepadaku beberapa batu, aku ingin beristinja dengan batu tersebut. Wala ta'tini bi'azmin wala rauthin, dan jangan kau datangkan kepadaku tulang, dan juga jangan kau datangkan kepadaku rauth. Rauth itu adalah kotoran himar, disebut dengan rauth, kotoran himar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi, maka aku pun mendatangkan beberapa batu dan aku letakkan di ujung bajuku. Fa wada'tuha ila jambihi, kemudian aku angkat batu tersebut dengan ujung bajuku, kemudian aku letakkan batu tersebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aradtu anhu, setelah itu aku berpaling meninggalkan Nabi karena Nabi sedang buang hajat. Ya, falamma qada atba'ahu bihinna, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka Nabi beristinja atau beristijmar dengan batu-batu tersebut, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang bolehnya seorang mencebok atau membersihkan kotoran dengan selain air, dan ini sudah kita jelaskan karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ya hendaknya memakai batu, yang pakai air itu perempuan, adapun yang pakai batu itu laki-laki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah beristijmar, membersihkan kotorannya dengan menggunakan batu, dan Nabi juga pernah menggunakan air, ya. Sudah kita jelaskan, seandainya kalau mau digabung, maka yang terbaik adalah istijmar terlebih dahulu, baru kemudian istinja, sehingga lebih sedikit kita memegang kotoran. Tetapi kalau disuruh pilih apakah istijmar atau istinja, maka lebih utama apa? Istinja, menggunakan air tentunya lebih bersih. Namun istijmar sangat perlu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama, karena zaman tersebut jarang air, ya. Maka syariat Islam mudah, boleh menggunakan batu tatkala membersihkan kotoran. Baik, perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkanlah kepadaku ahjar, batu, ya. Ahjar yaitu batu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'tini bi'azm tulang wala birauth. Rauth tadi artinya apa? Kotoran apa? Kotoran himar. Himar bahasa Indonesianya apa? Keledai, ya. Keledai, ya. Taib. Di sini Nabi SAW melarang menggunakan tulang dan kotoran, ya. Tulang dan kotoran, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan pengecualian Nabi terhadap kotoran himar dan tulang menunjukkan selain keduanya boleh. Selain keduanya boleh, ya. Para ulama berpendapat dengan kedua ini, mereka beristimbat. Yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua, yaitu apa? Tulang dan rauth. Berarti selain keduanya boleh digunakan untuk istijmar. Untuk istijmar. Contoh kertas, ya. Contoh apa saja, yang penting bisa menghilangkan kotoran, ya.
Kertas boleh, ya. Kerikil boleh, daun mungkin kalau boleh. Intinya yang bisa menghilangkan apa? Kotoran. Timbul pertanyaan, tapi kenapa Nabi sebutkan batu-batu? Sehingga sebagian orang memahami hadis ini bahwasanya dipersyaratkan harus batu. Dipersyaratkan apa? Harus batu. Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan harus batu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi mintanya batu. Tetapi pendapat yang benar tidak harus batu. Yang benar tidak harus batu. Penyebutan batu dalam hadis ini disebut dalam kaidah usul fikih disebut dengan kharaja makhrajal ghalib. Kharaja makhrajal ghalib artinya karena kebanyakan yang ada adalah batu. Batu yang mudah dicari maksudnya. Sehingga sesuatu penyebutan yang kharaja makhrajal khalif fala mafhuma lahu. Ini dalam masalah usul fikih ya. Kalau suatu disebutkan makhrajal ghalib karena memang kebanyakannya batu, bukan berarti kita pahami selain batu enggak boleh. Seperti contohnya Nabi SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung maka di neraka jahanam. Penyebutan sarung itu bukan berarti selain sarung tidak apa-apa, faham? Nabi menyebutkan sarung karena kharaja makhrajal ghalib. Kebanyakan orang waktu itu pakai izar. Jadi tatkala penyebutan sarung tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Seakan jangan kita pahami berarti kalau selain sarung tidak apa-apa isbal. Tidak. Tetapi izar adalah libasul qaum. Izar, sarung waktu itu dipakai oleh para sahabat. Maka Nabi menyebutkan sarung tersebut dalam kaidah usul fikih disebut kharaja makhrajal ghalib karena seringnya orang pakai sarung. Sama waktu Nabi menyebutkan carikan aku ibghini ahjaron, carikanlah aku batu-batu, bukan berarti selain batu enggak boleh. Ya. Buktinya Nabi setelah itu mengatakan jangan tulang, jangan apa? Jangan kotoran keledai. Ya. Kedelai apa keledai? Jangan kotoran keledai. Ya, berarti tatkala Nabi mengecualikan, apa fungsi pengecualian ini? Berarti selain kedua ini boleh. Adapun penyebutan batu ini karena lebih mudah. Lebih mudah. Jadi boleh mungkin pakai kayu ya, pakai batu ya, jangan pakai duri, jangan ya. Ya pokoknya yang bisa menghilangkan apa? Kotoran, pakai tisu, pakai kertas ya. Pakai apa saja yang bisa menghilangkan kotoran maka diperbolehkan. Yang dilarang hanyalah tulang dan kotoran himar. Taib. Dalam sebagian riwayat ditanya ya. Nabi SAW ditanya, "Ma balu al-'azm war-rawth?" Ada apa gerangan dengan tulang dan kotoran keledai? Maka Nabi SAW menjawab, huma min ta'amil jin. Keduanya termasuk makanan jin. Karena itu kalau jin melewati tulang yang sudah tidak ada dagingnya, kalau jin lewat maka langsung ada dagingnya. Langsung ada dagingnya. Maka jangan sampai dinajisi tulang tersebut ya. Maka Nabi jelaskan bahwasanya tulang dan raus ini kotoran apa? Termasuk dari makanannya jin ya. Taib. Dari sini para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama tulang mereka berusaha mencari illah ya. Mencari illah. Kenapa tulang dilarang selain masalah ini? Karena makanan jin. Sebagian ulama berusaha mencari illah, tapi illah tersebut adalah bukan illah yang merupakan nas. Ya. Ada illah sebab pelarangan yang merupakan nas, maka itu sangat kuat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kullu muskirin khamron, ya. Semua yang memabukkan adalah khamr. Ilah pengharaman khamr adalah memabukkan. Di sini Nabi jelaskan kenapa dilarang khamr, karena memabukkan. Nah, ada namanya ilah istinbat dari sekedar apa kira-kira ilahnya. Dan ini ilah tidak kuat untuk pengkiasan. Dan ini pembahasan masalah usul fikih. Tapi intinya sebagian ulama mengatakan tulang kenapa dilarang? Karena dia lazij, yaitu licin. Kemudian raus kenapa? Karena dia najis. Makanya dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan huma la yutahhirani. Keduanya tidak mensucikan. Keduanya tidak mensucikan, yaitu tulang dan raus. Ini sekedar istimbat, bukan nas, bukan dalil yang merupakan nas tekstual dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala mereka berusaha mencari apa ilahnya, sebabnya tulang dan kotoran himar itu tidak bisa membersihkan, mereka mengatakan tulang itu licin. Kalau untuk bersihkan kotoran kurang bersih, maunya agak kasar sedikit, seperti apa? Batu, kerikil, ya, kayu mungkin, ya. Oleh karenanya semua yang licin tidak boleh dijadikan untuk istijmar, tidak boleh untuk cebok. Contoh apa? Kaca. Contoh kaca. Ya, kalau antum lagi nggak ada air, di mana dapat kaca, jangan. Kalau plastik boleh nggak? Plastik boleh, plastik keras bisa membersihkan, ya. Tapi ya nggak tahu juga, ya. Intinya mereka mengatakan tujuannya adalah untuk membersihkan. Semua yang licin-licin tidak boleh. Karena tulang ini kenapa tidak diperbolehkan? Karena licin. Namun saya katakan ini hanya sekedar istimbat, bukan ilah nasiyah yang ditansis oleh Nabi SAW yang dikatakan secara tekstual oleh Nabi. Tapi ini sekedar pemahaman para ulama. Mereka mencari ilah apa sebabnya dilarang pakai tulang. Setelah itu mereka mengkiaskan di atas ilah tersebut. Karena namanya kias harus ada ilah jami, apa yang sama antara al-maqis dengan al-maqis alaihi, antara yang dikiaskan dan hukum asalnya, ya. Nanti insyaallah antum belajar usul fikih, ya. Insyaallah, ya. Taib, ini penjelasan tentang masalah ini, silakan dicatat. Taib, kalau sudah biasa, tolong dihapus, ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, bab ke-21, babun la yustanja birawthin. Bab tidak boleh beristinja, membersihkan kotoran dengan rawth. Raus tadi kita katakan apa? Kotoran apa? Himar. Dan ini dengan ijma ulama bahwasanya raus adalah najis. Raus adalah najis. Ya, Nabi mengatakan fa innahu riksun, dalam riwayat rijsun, itu adalah najis, ya. Taib, Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq itu As-Sabi'i, qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi. Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, ini hadis bukan disebutkan oleh Abu Ubaidah, tetapi menyebutkan kepada aku Abdurrahman ibn al-Aswad. Nanti akan kita jelaskan apa maksud perkataan Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah tentang sanad ini. Dia mengatakan ini hadis saya bukan riwayatkan dari Abu Ubaidah, tapi saya riwayatkan dari Abdurrahman bin al-Aswad, dari ayahnya. Annahu sami'a Abdullah yaqul, bahwasanya ayahnya mendengar Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata,
Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaidha. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar. Fa amaroni, maka Nabi memerintahkan aku, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi memerintahkan aku untuk membawakan atau mendatangkan 3 batu. Fawajadtu hajarain, maka aku mendapati 2 batu saja. Wal tamastu tsalitsa falam ajidhu, maka aku pun mencari batu yang ketiga, namun aku tidak dapat. Fa akhadhtu rawsatan, aku mendapati ada kotoran keledai yang sudah kering, ya, sudah kering. Fa ataitu biha, maka aku pun mendatangkan kotoran keledai tersebut sebagai ganti batu yang ketiga. Fa akhadhal hajarain, maka Nabi mengambil 2 batu, wa alqar rawsata, kemudian Nabi membuang kotoran keledai tadi. Wa qala hadza riksun, dan ini adalah tertolak, atau riksun atau rijisun, ini adalah najis. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dengan ta'liq. Ta'liq itu maksudnya tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, dipotong tengah-tengah, itu namanya ta'liq. Jadi kalau disebutkan akhrajahul Bukhari fi sahihi ta'liqan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara ta'liq, gantung. Ta'liq maksudnya apa? Gantung, sanadnya tidak dari awal sampai akhir, tapi disebutkan hanya bagian atasnya saja, ya. Tidak semua hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hadisnya sahih. Yang dijamin oleh Al-Bukhari sahih cuma yang usul. Yang usul itu yang sebutkan langsung hadatsana dari awal sampai akhir. Adapun yang hadis disebutkan langsung perkataan atau sanadnya tidak utuh dari awal sampai akhir, itu namanya hadis-hadis muallaq. Dan hadis-hadis muallaq itu ada 2. Ada yang majzuman bihi, ada yang ghairu majzum. Ada yang dengan lafal qala, berkata, ada yang dikatakan qila, dikatakan. Maka menurut penelitian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, seluruh hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kondisi muallaq ta'liq, kalau dia menggunakan sigha majzum yaitu qala, ya, dengan perkataan berkata bukan dikatakan, ya, maka biasanya hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah punya buku namanya Taghliqut Ta'liq. Dia mengumpulkan seluruh hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan sanadnya terputus tengah-tengah, dia sambung dalam buku tersebut untuk menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang sanadnya tidak utuh. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis nama usul, yaitu hadis-hadis inti. Yang hadis-hadis inti yang kita baca tadi, misalnya qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Zuhair, itu hadis-hadis yang full sanadnya dari Imam Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis-hadis yang fil usul. Dan itu yang merupakan inti pokok dari Sahih Al-Bukhari, ya, dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, karena Sahih Bukhari kalau tidak salah namanya Jami' Al-Musnad, yaitu musnad maksudnya bersambung. Kemudian terkadang Imam Bukhari sebelum hadis inti atau sesudah hadis inti terkadang menyebutkan riwayat tapi sanadnya tidak utuh, gantung, cuma tersebut tengah-tengahnya. Tahu-tahu di tengah dari tabi'in langsung ke Nabi, tahu-tahu dari tabi'ut tabi'in langsung ke Nabi, tidak dari Imam Bukhari. Nah, hadis-hadis yang disebutkan sebelum hadis inti atau sesudah hadis inti sanadnya tidak bersambung dari awal, itu namanya hadis muallaq. Itu namanya hadis apa? Muallaq. Dan itu tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Yang Nabi jamin, yang Imam Bukhari menjamin dengan persyaratan yang ketat adalah yang bagian apa? Intinya. Nah, hadis-hadis muallaq ini, ya, dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Kemudian dia sebutkan sanad-sanad dari riwayat-riwayat ini. Ya. Ini hadis ini disebut Imam Bukhari dalam bab ini sanad yang sebenarnya begini, diriwayatkan oleh fulan, kemudian dia hukumi sahih atau dhaif. Paham atau tidak? Dianggap paham, ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan jelaskan, ya. Jadi kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, disuruh oleh Nabi untuk mencari 3 batu, ya. Akan tapi Ibnu Mas'ud hanya mendapatkan dua batu. Yang satunya dia bawakan kerikil, raus. Kemudian Nabi buang, kata Nabi, riksun, ini najis. Maka kemudian khilaf di kalangan para ulama, khilaf, ya. Apakah boleh beristijmar
kurang dari 3 batu? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun mazhab yang pertama yaitu mazhabnya Malik, kemudian di antaranya Abu Hanifah, bahwasanya boleh kurang dari 2 batu, kurang dari 3 batu. Yang penting bersih. Adapun pendapat yang kedua, pendapat ya itu Syafi'i, kemudian Hambali itu harus 3 batu minimal. Kalau lebih dari 3 batu enggak apa-apa, disunahkan witir ya. 3, 5, 7 ya. Harus 3 batu. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis Nabi SAW menyuruh mencari 3 batu. Bahkan dalam sebagian hadis naha an-nastajmir aqalla min 3 ahjar. Dalam sebagian hadis Rasulullah melarang kami untuk beristijmar kurang dari 3 batu. Sehingga mereka mengambil dalil-dalil bahwasanya Nabi melarang kurang dari 3 batu. Berarti kalau seorang beristijmar harus 3 batu. Nah, kalau untuk beristijmar dengan tisu paling tidak 3 apa? Tisu ya. Paling tidak 3 tisu. Kalau untuk beristijmar dengan kayu paling tidak 3 kayu. Nah, kata mereka apa dalilnya yang mengatakan boleh kurang dari 3 batu? 1 batu juga yang penting bersih. Yang pertama, masalah najis, masalah membersihkan najis adalah masalah yang bisa dipahami atau syai'un ma'qul, yang bisa dipahami maksudnya. Yaitu apa? Hilangnya najis. Maka jika sudah hilang dengan 1 batu maka cukup. Kan kita masalah bersihkan najis. Kenapa harus 3? 1 sudah bersih ya sudah. Kan tujuannya agar najis apa? Hilang. Nah, kalau orang dia bersihkannya rapi ya. 1 batu saja habis sudah selesai. Apa masalahnya? Sudah enggak ada lagi kotorannya. Misalnya dia pipis ternyata ya sudah enggak usah perlu 3 batu, sedikit aja sudah selesai karena sudah digosok sudah selesai ya. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud di sini Nabi menerima 2 batu. Dan Nabi tidak suruh cari batu ketiga. Ya atau tidak? Coba antum perhatikan hadisnya. Waktu kata Ibnu Mas'ud, saya mendapati 2 batu dan satunya apa? Kotoran keledai. Saya kasih 3-tiganya, Nabi buang yang kotoran. Fa akhadzal hajarain. Nabi mengambil yang 2. Nabi tidak bilang, ini ganti, cari yang lain. Tatkala Nabi tidak suruh cari ganti, berarti 2 batu sudah apa? Sudah sah. Faham? Ini pendapat yang kuat. Secara logika sangat kuat. Tetapi pendapat lebih hati-hatilah pendapat ini ya. Karena dalam riwayat yang lain dan Ibnu Hajar menyebutkan banyak riwayat yang lain, Nabi menyuruh cari batu yang ketiga. Ini menunjukkan Nabi suruh cari batu yang ketiga. Kemudian yang kedua, seandainya Nabi tidak suruh cari batu yang ketiga, maka bisa jadi salah satu dari 2 batu tersebut
digunakan dua sisi. Maksudnya bagaimana? Mungkin satu batu satu kali, satu batunya dengan dua sisi, kanan dan kiri. Nah, kalau satu batu kita gunakan untuk mencebok sisi kanan, sisi kiri, berarti dihitung berapa? Dua. Demikian penjelasan ulama Syafi'iyah. Seperti Ibnu Hajar, Ibnu Al-Mulaqin. Kata mereka buktinya kalau seorang misalnya sudah beristimar kemudian dia buang batunya gede misalnya. Terus ada orang mau gunakan untuk beristimar, dia lihat batunya sisi yang lain masih belum digunakan, maka boleh dia pakai sisi yang lain. Ini khilaf, tidak terlalu penting karena kita enggak pakai batu, alhamdulillah. Tapi antum perlu tahu inilah khilaf di kalangan para ulama. Mereka berhati-hati dalam masalah terhadap hadis-hadis Nabi, mereka berhati-hati. Kemudian faedah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang raus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raus, mana tadi raus? Ya. Raus najis riksun, ini dalil bahwasanya semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Dalilnya dengan apa? Dengan kias. Dalilnya dengan apa? Kias. Ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat mazhab Hambali juga. Semua hewan, karena himar itu haram dimakan, ternyata kotorannya najis, maka dikiaskan seluruh hewan yang haram dimakan kotoran juga apa? Najis. Kotoran juga najis. Makanya mereka di antara dalil yang paling kuat yang menyatakan bahwasanya kotoran kucing itu najis ini. Kotoran kucing itu najis karena kucing dilarang untuk apa? Dimakan. Kucing dilarang untuk dimakan, haram. Dan ini pendapat banyak ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan seluruh kotoran seperti mazhab Syafi'iyah, seluruh kotoran baik hewan yang bisa dimakan juga najis. Adapun mazhab Hambali enggak. Kotoran hewan yang bisa dimakan meskipun kotor tidak najis, seperti onta, kotorannya tidak najis, kambing, ya. Itu yang bulat-bulat itu, ya. Tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat tai kambing bulat-bulat katanya. Itu tidak najis, ya. Tapi jangan dimakan, tapi tidak najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Contohnya ingus kotor, tidak najis. Iler itu kotor tapi tidak apa? Najis. Upil itu kotor tapi tidak najis, ya. Apalagi yang kotor-kotor itu semua tidak najis. Jadi tidak semua kotor itu apa? Najis, ya. Tidak semua kotor itu najis. Tapi menurut Syafi'iyah semua kotoran hewan yang bisa dimakan maupun enggak bisa dimakan semuanya najis. Namun kita mengatakan pendapat yang lebih kuat, kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis karena Nabi menyuruh untuk berobat dengan minum kencing onta. Minum kencing onta. Nah, di antara dalil bahwasanya hewan yang tidak boleh dimakan itu kotorannya najis karena dikiaskan dengan raus. Raus ini ijma ulama bahwasanya kotoran himar najis. Maka ulama kemudian mengkiaskan dengan raus. Ilahnya apa? Sama-sama tidak boleh dimakan. Sama-sama tidak boleh dimakan, maka dikiaskan dengan raus, maka seluruh kotoran hewan yang tidak bisa dimakan hukumnya najis. Contohnya kotoran apa? Kucing. Contohnya kotoran kucing. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya ingin antum kembali kepada perkataan Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. Abu Ishaq As-Sabi'i salah seorang dari tabi'in. Beliau ini adalah seorang yang sangat soleh, thiqah, terpercaya, ya. Hafalannya kuat. Bahkan disebutkan kalau masalah kesolehan luar biasa. Betapa sering beliau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari, itu sering. Anaknya bercerita betapa sering ayahku baca Quran semalam 1000 ayat, sering. Dan betapa dia mengatakan saya solat 1 rakaat baca surat Al-Baqarah. Jadi kalau bicara kesolehan luar biasa, puasanya luar biasa, solat malamnya luar biasa. Tetapi beliau meskipun thiqah dan soleh,
tapi beliau mudallis. Mudallis itu artinya ada sedikit muslihat ya, tetapi tidak sampai pada kebohongan ya, tidak sampai pada kebohongan. Baik. Saya akan jelaskan secara sederhana tentang tadlis ya. Tadlis itu seperti kedustaan ya. Tadlis ya. Ini sederhana aja tadlis ya. Ada dua, ada namanya tadlisus syuyukh. Ada namanya tadlisul isnad. Tadlisus syuyukh ini maksudnya tadlis guru. Di antaranya dia mensifati satu guru dengan sifat yang berbeda-beda. Sehingga disangka banyak orang, ternyata cuma satu. Contoh, dia mensifati gurunya dengan, kalau dalam sanad ini dia meriwayatkan dengan nama gurunya. Dalam sanad yang lain dia dengan kunyahnya. Dengan nama yang lain mungkin dengan lakopnya. Orang menyangka 3 guru, ternyata orangnya cuma satu contohnya. Ya. Ini namanya tadlis syuyukh ya. Ini terkadang sehingga terkesan seakan-akan sanadnya banyak, gurunya banyak, ternyata gurunya cuma satu, hanya disifati dengan berbagai macam sifat. Azan kah? Baik, azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang macam-macam tadlis ya, dan ini kita bahas secara singkat saja karena mungkin nanti akan sering muncullah mudallis maksudnya mudallis. Tadi sudah jelas tadlis syuyukh yaitu dia mensifati satu guru dengan sifat yang berbeda-beda sehingga disangka banyak orang. Seakan-akan gurunya banyak, seakan-akan sanadnya dari berbagai jalur, ternyata gurunya cuma satu. Tadlisul isnad yaitu dia menjatuhkan orang yang rawi yang dhaif. Dhaif lalu meriwayatkan dari rawi yang thiqah dengan sighah itu dengan sighah yang mengesankan dia mendengar langsung atau sambung ya, seperti an, qala fulan dan lain-lain ya. Saya kasih gambaran begini, untuk mungkin bingung kalau begini. Contoh begini ya. Jadi misalnya saya syekh ya, misalnya ya. Terus antum ini murid saya banyak. Kemudian di antara antum ya ada yang dhaif ya. Banyak kali yang dhaif. Banyak yang dhaif ya. Terus ada generasi setelah antum, murid-murid antum lagi ya. Nah, antum salah satu di antara ternyata dhaif ya, dhaif. Murid antum thiqah ya. Kemudian enggak, begini aja lah, misalnya saya kasih contoh nyata aja lah ya. Contoh sebuah hadis ya, biar gampang ya. Dari Abu Awanah Waddah Al-Yashkuri. Kemudian dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Kemudian dari Ibrahim At-Taimi an abihi
dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fulan funnar yunadi ya Hannan ya Mannan. Intinya ini semua thiqah ya. Abu Awanah ini apa? Thiqah. Al-A'mash thiqah. Ibrahim At-Taimi thiqah. Ayahnya thiqah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Secara ternyata Al-A'mash ini adalah seorang mudallis. Dia thiqah tapi dia mudallis. Thiqatun mudallis. Tapi dia bilang, Abu Awana mengatakan haddatsana, misalnya mengatakan haddatsana atau haddatsani. Telah menyampaikan kepada aku siapa? Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan dari mengatakan an dari Ibrahim. Dan Al-A'mash ini muridnya Ibrahim At-Taimi. Al-A'mash ini muridnya Ibrahim At-Taimi. Paham? Dari ayahnya dari Abu Dzar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata karena Al-A'mash ini mudallis, maka Abu Awana tanya, "Ya A'mash, hal samita hadzal hadis an Ibrahim At-Taimi? Apakah Anda mendengar hadis ini langsung dari Ibrahim At-Taimi?" Kata Al-A'mash, "Tidak. Tapi saya mendengar dari satu orang di sini. Namanya Hakim bin Jubair." Baru dari Ibrahim. Ini kemungkinan perawi bermasalah. Maka dia jatuhkan ini, harusnya sanad aslinya dari Abu Awana, dari Al-A'mash, an Hakim, atau sami'tu haddatsani Hakim an Ibrahim. Paham? Tetapi karena rawi ini bermasalah, dia jatuhkan. Kebetulan Al-A'mash juga muridnya ini. Paham? Kebetulan dia juga muridnya ini. Tatkala dia jatuhkan ini, orang tidak tahu. Karena Al-A'mash juga muridnya siapa? Ibrahim. Ini namanya tadlisul isnad. Ada rawi bermasalah, dihilangkan dari rangkaian sanad, namun sulit diketahui karena ternyata karena dia juga muridnya siapa? Sang guru. Dia dan ini sama-sama berguru kepada Ibrahim. Tapi ternyata dia tidak langsung dengar dari Ibrahim, dia dengar dari murid yang lain dan dia misalnya bermasalah dhaif atau yang lainnya. Supaya tidak ketahuan sanadnya dhaif, dia jatuhkan ini. Paham? Itu namanya tadlis al-isnad. Nah, kalau dia bilang haddatsani Ibrahim, telah menyampaikan kepadaku Ibrahim, atau dia mengatakan sami'tu Ibrahim, berarti dia dusta. Karena ternyata dia mendengar lewat perantara. Makanya waktu dia meriwayatkan dari Ibrahim, dia tidak menggunakan kata telah menyampaikan kepadaku, aku mendengar, tapi dia hanya mengatakan an, dari. Kabar dari Ibrahim, padahal lewat jalur kanan, paham? Sehingga dia tidak dikatakan dusta. Tapi ini namanya tadlis. Namanya apa? Tadlis. Nah, seorang rawi yang mudallis, kalau dia meriwayatkan dalam sanadnya menggunakan an, riwayatnya tidak diterima. Dia harus dengan menggunakan sighatut tahdits langsung. Sami'tu atau haddatsani atau haddatsana. Baru riwayatnya diterima sehingga kita bisa pastikan dia mendengar langsung dari orang di atasnya. Tapi kalau dia menggunakan an, dari, qala Ibrahim, ini ada yang dijatuhkan. Ada yang dia jatuhkan sehingga isnadnya dilemahkan. Faham sampai di sini? Taib, ada namanya lagi yang lebih parah, ya. Jenis ketiga namanya tadlis at-taswiyah. Ini bagaimana ceritanya? Ini ceritanya A meriwayatkan dari B. Ini haddatsani. Ini mudallis. Kemudian B an C. Ini thiqah. Ini juga thiqah. Di antara keduanya ada yang rawi A, B, C, D, dhaif. Orang tahu dia mudallis, paham?
Maka supaya untuk menghilangkan tadlisnya, kalau dia bilang an tidak diterima, paham? Ini si A ini perawi apa? Mudallis. Kalau dia bilang an diterima tidak? Tidak, karena ada yang dia jatuhkan. Makanya dia tidak pakai an, dia langsung pakai sigotut tahdits. Dia mengatakan haddatsani B. Dan B ini apa? Thiqah. Dan B ini muridnya C. C juga thiqah. Ternyata yang dijatuhkan antara B dan C. Ada rawi D yang dhaif, antara B dan C dijatuhkan. Padahal B juga muridnya apa? C atau bertemu. Dan ini tadlis yang paling samar. Tadlis yang paling samar. Karena yang dijatuhkan bukan di atas dia langsung, tapi jauh setelahnya. Paham? Paham tidak? Enggak paham, bukan urusan saya. Itu namanya tadlis taswiyah, ya. Ada seorang perawi yang terkenal, dia sering terkadang dia mudallis, tapi dia tidak mentadlis kecuali dari yang thiqah, seperti Sufyan ibnu Uyainah. Thiqatun hafidh rubbama dallas. Walakin ya la yarwi atau la yudallis ila an thiqat. Atau la yarwi ila an thiqat. Kata Ibnu Hajar bahwasanya Sufyan bin Uyainah itu seorang rawi yang thiqah dan mudallis. Tetapi yang dia jatuhkan semuanya thiqah. Paham? Sehingga kalau Sufyan bin Uyainah mengatakan an, tetap saja sahih. Karena yang dia setelah diperiksa, ternyata rawi yang dia jatuhkan itu semuanya apa? Thiqah. Ya, maka mungkin dia ingin menunjukkan syaratnya tinggi atau Allah alam apa sebabnya, tetapi rawi yang dia jatuhkan juga thiqah, maka meskipun dia mengatakan an, maka itu tetap saja sahih. Paham? Contoh rawi-rawi yang mudallis, di antaranya tadi Al-A'mas, di antaranya misalnya Muhammad bin Ishaq. Ini sering kita dapati dalam sirah, karena dia punya buku sirah, ya, Sirah Ibnu Ishaq. Yang buku itu hanya ditemukan sebagian, kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Karena Ibnu Hisham dalam buku sirahnya sering menukil, qala Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini seorang perawi, tapi derajatnya soduk mudallis. Dia soduk. Soduk itu hadisnya hasan. Kalau siqah hadisnya apa? Sahih. Kalau soduk hadisnya apa? Hasan. Nah, kalau Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis pakai an, hadisnya dhaif. Karena dia mudallis. Tapi kalau dia menggunakan riwayat pakai haddatsani atau sami'tu, berarti hadisnya hasan. Paham? Paham tidak? Paham. Di antara ya perawi yang mudallis yang sedang kita sekarang ini itu Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. Taib, kalau sudah hapus. Tunggu di foto dulu. Ya. Antum situ aja, di foto sekalian. Taib, antum perhatikan, saya akan tuliskan sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim. Kemudian qala haddatsani haddatsana Zuhair. Kemudian an Abi Ishaq As-Sabi'i. Ini yang jadi permasalahan kita, ya. Dia apa? Thiqatun apa? Mudallis. Abu Ishaqin. Kemudian dia berkata, laisa Abu Ubaidah dzakarahu. Ya. Jadi dia mengatakan bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan tentang hadis ini. Kata dia, bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan. Walakin Abdurrahman bin Aswad, akan tetapi
Abdurrahman bin Al-Aswad. Sehingga dalam hal ini dia meriwayatkan dari Abdurrahman Zakara Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, Al-Aswad dari Ibnu Mas'ud. Ternyata Abu Ishaq As-Sabi'i ini juga dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar, dia meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Ubaidah. Ubaidah dari langsung Ibnu Mas'ud. Karena bapaknya ini anaknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini sanad ini dipermasalahkan oleh sebagian seperti Syadzakuni, dia mengatakan ini sanad ini tetap saja dhaif. Kenapa? Karena Abu Ishaq As-Sabi'i tetap melakukan tadlis. Ya. Kenapa dia mengatakan laisa Abu Ubaidah dzakarahu, walakin Abdurrahman bin Aswad dzakarahu. Bukan Abu Ubaidah yang meriwayatkan hadis ini, bukan Abu Ubaidah, tetapi Abdurrahman ibn Aswad. Masalahnya dia juga tidak mengatakan haddatsani Abdurrahman bin Aswad. Dia mengatakan, kata Asy-Syadzakuni, harusnya kalau dia mau terlepas dari tadlis dia harus berkata bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan kepadaku, harus ada kalimat kepadaku, tetapi Abdurrahman yang menyebutkan kepadaku. Tetapi kalimat kepadaku ini enggak ada juga dalam sanad ini. Sehingga meskipun dia riwayatkan dari, bahkan kata Asy-Syadzakuni, ini tadlis lebih parah daripada yang lainnya. Karena lebih tersembunyi. Seakan-akan dia menolak tadlis, ternyata ada tadlisnya. Karena dia mengatakan bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan, akan tetapi Abdurrahman ibn Aswad yang mengatakan bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan hadis ini kepadaku, tetapi Abdurrahman bin Aswad yang menyebutkan kepadaku. Kalau ada kalimat kepadaku maka itu sama dengan mendengar langsung. Dan itu hilang tadlis. Tetapi ternyata di sini dia tidak menggunakan kalimat menyebutkan kepadaku, mendengar dari Abdurrahman. Jadi di sini masih sigohnya masih tanda tanya. Ya. Dari Abdurrahman ini tanda tanya. Seandainya dia menggunakan zakaroli atau dia mengatakan haddatsani, telah menyebutkan kepadaku atau menyampaikan kepadaku atau sami'tu, maka selesai hadisnya sahih. Tetapi dia hanya masalahnya dia hanya mengatakan zakara, menyebutkan saja. Sehingga ini masih terkesan ada tadlisnya. Antum paham atau tidak? Hah? Tidak, kata ibu-ibu. Ibu-ibu jujur. Sudahlah, yang paham-paham, yang enggak paham silakan enggak paham. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sanad muallaq di bawahnya. Setelah dia menyebutkan sanad ini, dia menyebutkan di bawahnya qala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq haddatsani Abdurrahman. Makanya Al-Imam Al-Bukhari untuk membantah persangkaan para ulama yang menyatakan hadisnya masih dipertanyakan, dia bawakan hadis muallaq di bawah dengan berkata qala Abu Ishaq haddatsani Abdurrahman bin Aswad. Dengan demikian, karena Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, maka dengan tambahan haddatsani, maka jelas bahwasanya Abu Ishaq dalam hadis ini mendengar langsung dari siapa? Abdurrahman bin Aswad, maka hilanglah tadlisnya. Berarti hadis ini sahih. Paham? Kenapa? Karena ada sigoh haddatsani, telah menyampaikan kepadaku. Paham atau tidak? Terlebih lagi kata para ulama, Zuhair tidaklah meriwayatkan dari Abu Ishaq kecuali dia yantaqi, dia memilih mana sanad yang Abu Ishaq tadlis, mana yang tidak. Zuhair ini teliti tatkala meriwayatkan dari Abu Ishaq. Intinya ini hanya menjelaskan, Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya hadis yang dia bawakan dalam usul ini bukan hadis yang dhaif, tapi hadisnya sahih. Meskipun Abu Ishaq As-Sabi'i adalah perawi yang mudallis, tapi dalam sanad ini dia mendengar langsung dari Abdurrahman bin Aswad sehingga tadlisnya pun hilang. Dan itu yang dibela oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena sebagian ulama ahli hadis mengkritiki sanad ini. Kalau mengkritiki sanad Imam Bukhari bermasalah dengan Imam Bukhari. Paham? Imam Bukhari imam dalam hadis. Dia tidak mengeluarkan hadis kecuali yang sahih. Wallahu alam bisawab.
Terlalu berat kah? Lain kali saya nggak usah begini-begini ya. Hah? Antum mau begini-begini apa? Habis itu ada yang bilang, Ustaz kapan dijelaskan sanad-sanad ya? Begini-begini apa tidak usah? Begini-begini saja. Tapi demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya. Banyak pertanyaan, kita pilih yang bisa dijawab. Ustadz, bagaimana caranya beristinja dengan batu? Dioles-oles atau digosok-gosok? Bedanya digosok dengan dioles. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah pakai batu. Kalau pakai tisu ya tinggal digosok. Ya. Kalau batu saya agak takut ya. Jadi kalau antum ke Eropa tidak ada air di mana-mana. Antum ke Eropa, antum ke Australia, antum ke Eropa, antum ke kamar mandi umum nggak ada air. Semuanya sediakan apa? Tisu. Repot ya. Antum biasa pakai air agak risih juga ya. Makanya orang Islam sana siapin apa? Aqua, siapin air ya. Karena bisa dipastikan tidak ada air. Hanya ada air buat gitu aja. Tapi buat ceboknya disuruh pakai apa? Tisu ya. Disuruh pakai tisu ya. Ya kalau pakai tisu mudah, tisu kan lembut. Tapi kalau pakai batu saya nggak tahu. Apalagi kalau batunya berduri. Tapi demikianlah dahulu mereka pakai batu karena tidak ada air ya. Ya mudah-mudahan kita tidak mendapati situasi seperti itu ya. Tapi ya gosok aja, yang penting bersih. Apa hukum berkumur-kumur dalam wudu saat sedang berpuasa? Tidak mengapa berkumur-kumur, bahkan berkumur-kumur hukumnya wajib. Ya. Berkumur-kumur hukumnya wajib ya. Barang siapa yang berwudu maka famat mit, maka hendaknya dia berkumur-kumur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Adapun kalau dia setelah berkumur kemudian dia keluarkan masih ada tersisa dalam mulutnya, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ya. Karena kalau kita berkumur-kumur, tidak mungkin kalau kita keluarkan tidak mungkin kembali lagi, pasti ada tersisa. Kalau kita berkumur-kumur dengan 100 mili kita keluarkan, mungkin tinggal 90. 10 milinya kemana? Wallahu alam kemana-mana. Tapi itu dimaafkan dalam syariat. Suatu perkara yang susah untuk dihindari, itu dimaafkan. Sama seperti saya katakan, beristijmar dengan batu. Pasti ada sisanya. Enggak mungkin bersih. Pasti ada sisanya. Tetapi itu dimaafkan dalam syariat. Bagaimana hukumnya jika setelah selesai beristijmar, masih merasa keluar kotorannya? Sementara pakaian sedang digunakan untuk bekerja. Ini kisah nyata atau kira-kira ya? Merasa ragu seperti kotorannya keluar lagi. Kalau cuma ragu ya maka tidak menghilangkan kepastian. Kita sudah beristijmar, sudah pasti, yakinlah sudah bersih. Ya. Kalau ada rasa-rasa itu hanya keraguan, dicuekin. Kalau diperiksa ada sisanya, memang ada sisanya. Tapi sisanya sangat sedikit sekali, itu dimaafkan ya. Itu dimaafkan. Beda dengan air, kalau air memang sangat bersih. Tapi kalau sudah kerasa keluar ya memang harus istijmar lagi. Ya. Ini mungkin kerja di hutan atau kerja di mana. Saya minta penjelasannya Ustaz tentang seorang suami yang malas kerja dengan alasan pekerjaan bisa ganggu ibadah. Sedangkan sebaliknya istrinya dibiarkan bekerja keluar rumah. Ya. Bukankah apa itu? Ini alasan doang ya, alasan doang. Alasan justru mencari nafkah buat keluarga itu bukan hanya ibadah wajib, ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Bagaimana dia tidak mau kerja hanya ingin ibadah kemudian istrinya yang kerja ya. Ini yang suami yang mana, istri yang mana ya? Enggak benar ya. Istri harusnya di rumah, suami yang kerja. Bukan sebaliknya, suami di rumah, istri yang kerja. Ya, ini hanya alasan, tidak benar ya.
Sunnah Nabi dalam buang air kecil jongkok atau berdiri. Nabi SAW jongkok, duduk ya. Buang air kecil, buang air besar Nabi SAW duduk. Namun Nabi pernah buang air kecil dalam kondisi berdiri untuk menjelaskan akan kebolehan. Tapi hukum asalnya Nabi SAW sebagian hadis Aisyah, Rasulullah SAW kalau buang air selalu duduk. Duduk lebih aman, lebih terhindarkan dari cipratan balik ya. Tetapi sesekali boleh berdiri, ya, terutama di tempat kita terkadang hanya disediakan buang air kecil dalam kondisi berdiri. Kalau mau tunggu yang jongkok terlalu ngantri. Ini, bolehkah kita mencukupkan dengan istijmar jika setelah buang air besar, mengingat toilet sekarang kebanyakan menggunakan tisu daripada air? Ya boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau latihan istijmar boleh pakai tisu ya. Jadi enggak usah pakai air, enggak basah. Jadi salah satu sudah sah. Air sudah sah, istijmar juga sudah sah. Kalau mau digabungkan dua-dua lebih bagus, ya. Kalau disuruh pilih air lebih bagus. Tapi kalau ternyata sulit, ya, kebanyakan sekarang pakai tisu saja, maka terutama saya katakan di negara-negara kafir seperti di Eropa, di Australia, maka enggak apa-apa hanya pakai tisu. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma karena kita tidak terbiasa kita merasa risih. Sebenarnya enggak apa-apa, cuek aja sebenarnya. Sampai kita disuruh cuek susah ya. Karena sudah terbiasa pakai air. Apabila kita sudah tayamum pada satu salat karena di pekerjaan, di perjalanan. Apabila di tempat tujuan bertemu waktu salat lainnya, apakah boleh langsung salat atau harus wudu? Kalau ternyata ada air wudu, maka tayamum batal otomatis. Tayamum itu kalau tidak ada air wudu, tidak ada air sama sekali. Kalau kita bertayamum ternyata belum ketemu air dan belum batal, masih boleh langsung sholat, tidak perlu tayamum lagi. Tetapi kalau ada air maka wudunya batal. Langsung kita harus berwudu. Saya ingin bertanya, apakah seorang yang memiliki penyakit menular seksual hukumnya haram untuk menikah? Jika dari kedokteran boleh menikah asal melewati tahapan tertentu, masih diperbolehkan? Apakah masih diperbolehkan dalam agama? Kalau ternyata penyakitnya belum sembuh dan itu bisa beri kemudaratan kepada istrinya, maka tidak boleh. Ya, seorang kalau menikah harus jelas. Dia harus jelaskan kalau dia punya penyakit yang berbahaya, dia harus jelaskan kepada istrinya. Dia punya penyakit menular, dia harus jelaskan pada istrinya. Ya. Kalau dia sembunyikan, maka dia berbuat ghish, dia berdusta, tidak boleh. Kecuali kalau penyakitnya sudah sembuh. Kalau penyakitnya sudah sembuh, maka tidak mengapa. Maka dia berusaha berobat, ya, menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, baru kemudian dia menikah setelah sembuh. Apa parameter yang digunakan sehingga seorang perawi dikatakan thiqah atau soduk? Ini urusan ulama jarah wa ta'dil, ya. Mereka yang telah meneliti periwayatan sang rawi ini, biografinya diteliti. Dia punya riwayat misalnya 100 atau berapa, diteliti. Bagaimana periwayatannya? Ditinjau dari kekuatan hafalannya, sering keliru atau tidak, siapa guru-gurunya, ya. Ini semua urusan ulama jarah wa ta'dil. Dan itu sudah lewat. Kita hanya tinggal menerima penilaian ulama-ulama terdahulu. Maka seluruh perawi-perawi hadis itu sudah ada buku yang menuliskan tentang biografi mereka. Ada buku biografi tentang rawi-rawi yang dhaif tok ada. Ada yang rawi-rawi yang thiqah tok. Ada rawi-rawi yang thiqah bercampur dengan dhaif. Itu semua sudah dikumpul oleh para ulama, tinggal kita baca dan kita teliti. Ini sering saya ditanya, saya enggak tahu ini. Apakah ada salat sunnah qabliyah setelah iqamah? Kalau untuk perempuan, enggak ada kaitannya dengan masjid. Contoh seorang wanita salat duhur jam 2. Dia boleh qabliyah dulu, baru kemudian dia salat 4 rakaat, kemudian dia ba'diyah. Ya, enggak ada masalah. Contoh dia salat subuh jam 4:30. Padahal sekarang salat subuh kan jam 4:05 sekitar gitu. Orang-orang sudah selesai salat subuh jam 4:20. Dia baru mau salat subuh jam 4:30, tidak mengapa dia qabliyah dulu, baru dia salat subuh. Ini bagi wanita di rumah. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.